Perkenalkan, nama saya Tanti Oktavia. Hari ini kita membahas mengenai pertemuan ke-7 mengenai production cycle. Production cycle ini terjadi pada perusahaan yang melakukan pembuatan barang mentah menjadi barang jadi. Adapun learning objektif untuk production cycle ini adalah kita akan melihat secara keseluruhan proses yang terjadi dalam production cycle. Kemudian kita juga akan melihat data dan decision apa saja yang diperlukan dalam production cycle. Yang terakhir adalah kita akan melihat production cycle documentation yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dalam production cycle, pada dasarnya adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang, kemudian kita akan melakukan controlling terhadap proses produksi yang terjadi melalui kegiatan pabrik ataupun kegiatan yang berjalan dalam stok. Dalam kegiatan produksi akan melibatkan beberapa dokumen, di antaranya purchase order. Purchase order di sini berfungsi untuk menyimpan data transaksi pembelian bahan mentah yang akan dilibatkan dalam proses produksi. Kemudian dokumen yang kedua adalah bill of material. Bill of material ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi untuk menghasilkan bahan jadi tersebut. Yang ketiga adalah yang dinamakan dokumen work order. Work order di sini berfungsi untuk menyimpan seluruh kebutuhan data dari karyawan ataupun data dari bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dokumen yang keempat adalah material requisition. Material requisition ini lebih ke arah material apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian dokumen yang kelima adalah dokumen vendor list. Ini berisi seluruh vendor ataupun supplier mana saja yang dapat menyediakan bahan mentah. Kemudian selain itu ada dokumen lain yang dibutuhkan, diantaranya adalah dokumen production schedule yang berfungsi sebagai jadwal produksi yang dilakukan dalam perusahaan. Kemudian kita juga akan melihat dari sisi timesheet. Timesheet ini berisi waktu kerja karyawan dalam melakukan proses produksi. Dalam proses produksi terbagi menjadi beberapa data ataupun membutuhkan beberapa data, diantaranya product data. Product data ini berisi komposisi mengenai barang untuk diproduksi, mengenai ingredientnya, penyusunnya, ataupun kira-kira waktu kerjanya untuk memproduksi itu diperlukan berapa lama. Kemudian data yang kedua adalah production scheduling data. Production scheduling data adalah jadwal yang ditetapkan dalam proses produksi. Yang ketiga adalah design specification data. Design specification data adalah mengenai output yang dihasilkan dari proses produksi, gambarannya ataupun draftnya seperti apa. Yang keempat adalah production sequencing data. Production sequencing data ini adalah sebagai urutan dari data-data apa saja yang akan dilibatkan dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah product costing data. Ini mengenai seluruh biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Secara production cycle documentation, proses produksi terbagi menjadi 4 proses utama. Yang pertama adalah proses menentukan kebutuhan dari produk yang akan dihasilkan. Kita akan lihat dari kebutuhan stok ataupun kebutuhan dari request dari customer-nya. Yang kedua adalah plan production schedule. Kita melakukan scheduling ataupun penjadwalan terhadap proses produksi yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah tentunya proses produksinya. Proses produksinya mulai kita merancang desain bahannya sampai menghasilkan produk jadinya. Yang terakhir adalah product costing. Product costing adalah bagaimana kita menentukan biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan dalam proses produksi. Adapun teknologi yang bisa diterapkan dalam proses expenditure cycle, diantaranya adalah kita bisa menerapkan yang namanya barcode scanner. Barcode scanner memudahkan kita untuk mendatakan bahan mentah yang akan kita gunakan dalam proses produksi. Jadi, dari sisi perusahaan tidak perlu mencatat secara khusus kebutuhan datanya. Kemudian ada lagi teknologi yang kita namakan sebagai RFID, Radio Frequency ID Tag, di mana RFID ini berfungsi untuk mengetek data-data yang dibutuhkan dalam proses produksi, sehingga kita nggak perlu lagi mencatat secara manual.
Teknologi ketiga yang bisa kita gunakan adalah ERP. Seperti yang kita ketahui bersama, ERP adalah suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh proses. Dan tentu saja dalam sistem ERP terdapat proses produksi. Sekian materi untuk pertemuan ke-7. Terima kasih.